Warga Rohingya demo tuntut 3 permintaan kepada pemerintah, yaitu di Makassar kemarin. Tapi sebelum kita lanjut membahas tentang Rohingya, tetap lagi saya ingatkan, bantu kami, dukung kami dengan cara padamkan tombol subscribe-nya kalau masih ada yang merah. Kalau sudah hitam berarti Anda sudah subscribe. Saya ucapkan banyak terima kasih. Karena dengan di subscribe kami tetap semangat untuk menggaungkan berita tentang Rohingya agar tidak mudah hilang tertiup angin dan dianggap selesai begitu saja tanpa penyelesaian dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang demo yang di Makassar, yaitu etnis Rohingya demo menuntut 3 permintaan. Nah, permintaannya apa aja? Oke, kita bahas dari permintaan yang pertama, yaitu dipulangkan ke negara asal. Lah ya, kenapa harus demo-demo dipulangkan ke negara asal? Lah ya, nyuruh kalian ke sini siapa? Emang kalian datang ke sini diundang sama orang-orang Indonesia atau sama negara Indonesia atau sama pemerintah Indonesia? Setelah nyampe sini kalian sampai 20 tahun kok minta dipulangkan ke negara asal? Ya pulang sendiri, salah siapa kalian ke sini? Tapi lama-lama kalau kalian tetap rusuh, ya dengan terpaksa kami akan memulangkan kalian ke negara asal kalian. Itu tuntutan pertama, yaitu karena ada yang tinggal di Makassar itu udah 20 tahun tapi anaknya pun tidak bisa sekolah, tidak bisa membuat KTP, tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau memang tidak mendapatkan pekerjaan, hidup mereka, anak-anak mereka itu makan dari mana kalau kalian nggak kerja? Kok menghilangkan rezeki yang kamu ambil dari negara kita? Apa selama ini, selama 20 tahun kamu hanya dijatah oleh pemerintah, kehidupan kamu difasilitasi semua oleh pemerintah? Terus kurang enak apa kalau misalkan memang pemerintah yang menanggung beban hidup kalian? Kalau kalian nggak punya pekerjaan, nggak mungkin. Punya anak sampai sekarang usia 20 tahun pun udah gede anaknya, nggak mungkin. Kalian makan, hidup di Makassar itu butuh duit. Apa kalian ngepet? Nggak mungkin. Pasti kalian punya pekerjaan di sana. Lalu tuntutan yang kedua, tuntutan yang kedua adalah diteruskan ke negara ketiga. Lah kenapa kalian harus mampir dulu ke Indonesia? Kalau memang kalian tujuannya bukan ke Indonesia, ngapain kalian tuh harus mampir dulu ke Indonesia? Dan mampir ke Indonesia dengan alasan terdampar, lalu kalian tinggal di Indonesia sampai 20 tahun. Setelah 20 tahun kamu baru mengungkit untuk pemerintah meneruskan ke negara ketiga. Kenapa nggak dulu? Misalkan kamu baru datang di Indonesia sekitar 1 minggu atau 2 minggu, minta bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk meneruskan ke negara ketiga, negara tujuan kalian, pasti dibantu. Kayak sekarang nih, misalkan orang-orang yang di Aceh itu, Rohingya yang di Aceh. Kalau orang Rohingya yang di Aceh mau meneruskan ke tujuan negara ketiga, kalau memang kesini hanya sekedar mampir, dibantu. Nanti saya bantu juga, nanti saya kasih saya galang donasi, nanti galang dana untuk membantu belikan minyak untuk kalian, untuk ngisi minyak kapal kalian. Dan ibu-ibu di Aceh juga kemarin demo sempat mengatakan mereka sanggup membantu kok, 1 liter minyak per orang, per ibu-ibu, cukup untuk kalian meneruskan ke negara tujuan kalian kalau memang kalian mau ke negara lain. Kenapa repot-repot sampai bentrok di Indonesia, sampai bergesekan di Indonesia kalau memang tujuan kalian bukan ke Indonesia? Kalian dipermudah malah mempersulit diri kalian sendiri. Ngomong kalian baik-baik ke warga di Aceh. Kami terdampar di sini, kami sementara di sini misalkan 1 bulan ataupun 2 minggu sampai kapal kami siap untuk berangkat lagi. Nah, setelah kapal siap, kalian minta bantuan ke warga, kalau nggak ke pemerintah, pasti nanti dibantu untuk meneruskan perjalanan kalian. Kami orang-orang yang
yang punya sifat kemanusiaan kok. Tapi sifat kemanusiaan kita itu untuk membantu, bukan untuk menjerumuskan warga sendiri, yaitu membantu kalian meneruskan perjalanan ke negara tujuan kalian. Bukan kemanusiaan kami dianggapnya nanti kami akan menampung kalian sebanyak-banyaknya di sini dan mengurusi kalian seumur hidup kalian. Bukan. Kita punya sifat kemanusiaan. Kalian datang terdampar kan ngakunya, dikasih makan, diurusin. Kurang apa kemanusiaan kami? Lalu permintaan ketiga, itu yang kedua tadi kan minta diteruskan ke negara tujuan. Yang ketiga, nah tuntutan yang ketiga, jika permintaan pertama dan kedua itu tidak dituruti, dia minta yang ketiga. Yang ketiga itu apa? Minta kewarganegaraan. Dia mau dibuatkan KTP, dijadikan warga negara Indonesia yang sah. Agar apa? Agar katanya biar bisa cari pekerjaan dan anak-anaknya bisa sekolah di Indonesia. Katanya sih seperti itu. Kan konyol, permintaannya konyol. Kalian datang tanpa diundang, mau pergi kalian merepotkan. Ya sekalian, kalau kalian nggak usah demo, kalian minta saja ke pemerintah, minta bantuan. Saya mau pergi ke negara tujuan awal, daripada di Indonesia merepotkan. Saya minta bantuannya untuk ongkos berangkat dari Indonesia ke negara tujuan kalian. Pasti pemerintah mau membantu. Cuma kalau tuntutan kalian kayak gitu ya, kita sudah berpikir bahwa ini bukan demo sembarang demo. Ini hanya sekedar formalitas saja agar etnis kalian terlihat tidak akan lama tinggal di Indonesia dan itu hanya sementara. Tapi kenyataannya sampai 20 tahun. Ini bukan demo sembarang demo, tapi ini udah disetting. Nah, tujuannya apa dengan adanya demo ini? Nanti masyarakat yang melihat di berita-berita kan, ada nih etnis Rohingya yang demo untuk minta dipulangkan ke negara asal ataupun diteruskan ke negara tujuan awal. Nah, nanti dikiranya masyarakat ini akan berpikir, oh iya, ini orang-orang Rohingya ini hanya pengen tinggal sementara di sini. Dia akan tetap meneruskan ke negara tujuan. Udah kebaca tujuan kali ya. Kalaupun toh memang kalian nggak dibuatkan KK, nggak dibuatkan KTP, nggak diakui sebagai kewarganegaraan Indonesia, kalian pun akan tetap bertahan di Indonesia. Tidak mungkin kalian mau berangkat sendiri ke sana. Diberangkatkan ke sana pun kalian tetap nolak, tetap nggak mau. Jadi demomu itu demo-demo, bukan demo dengan memang kalian ingin permintaan itu dituruti, tapi hanya mau memutar balik otak masyarakat. Jadi kita sebagai masyarakat yang cerdas, jangan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu. Tetap kita gaungkan, jangan sampai terima etnis Rohingya lagi. Oke, lanjut kita menyuarakan untuk tolak Rohingya. Dan kita tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah kapok untuk menyerukan tentang hal ini agar hal ini cepat ditangani oleh orang-orang yang terkait dan yang bertanggung jawab tentang imigran gelap ini. Dan di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tanggal-tanggal rawan yang bisa disusupi dengan mudah oleh mereka untuk memasuki atau menembus perbatasan di laut Indonesia. Tapi sebelumnya padamkan dulu tombol subscribe yang masih merah dan yang sudah hitam. Saya ucapkan banyak terima kasih. Oke, lanjut pembahasan kita, yaitu tentang Indonesia memiliki tanggal-tanggal rawan yang memang mereka incar untuk mereka dengan mudah bisa menembus ke perbatasan Indonesia. Kapan tanggal itu? Nanti akan kita bahas. Namun ada sedikit cerita, kita kembali ke masa lalu dulu. Menurut kabar dan berita, yaitu dulu pernah dikabarkan bahwa orang-orang Rohingya ini akan masuk ke Indonesia ini jumlahnya berjuta-juta. Jutaan lah, nggak berjuta-juta tapi jutaan.
Kalau jutaan berarti kan mungkin di atas 1 juta, bisa sampai ya mungkin 10 juta ke atas pun bisa sampai, kalau diperkirakan adalah jutaan. Dan itu dulu dikabarkan oleh UNHCR, dan yang masuk ke Indonesia sekarang hanya sebagian. Berarti di luar sana ini masih banyak atau masih ratusan ribu orang yang ingin masuk atau menembus ke perbatasan Indonesia. Dan ada kabar juga nih, entah itu kabar betul atau hanya kabar burung, Indonesia ini kan sekarang lagi mau masuk ke hari-hari politik nanti di bulan Februari, dan di belakang yang sudah menembus perbatasan dan sudah terdampar di Indonesia ini kan, menurut cerita mereka, di belakangnya itu masih banyak kapal-kapal mereka yang akan menuju ke Indonesia. Nah, terkait permasalahan Indonesia dengan Rohingya ini karena adanya Londo Ireng. Londo Ireng ini bisa dengan mudah memberikan kabar kepada orang-orang Rohingya ataupun pihak UNHCR di luar sana tentang informasi-informasi kapan Indonesia lengah dan kapan Indonesia bisa disusupi. Karena ketika suatu negara banyak Londo Irengnya, itu pemerintah biasanya akan sering kecolongan. Nah, ini yang terpenting, masyarakat yang harus bersiap-siap kapan dan tanggal kapan, hari apa, itu yang harus kita persiapkan untuk berjaga-jaga di pantai. Nah, hari-hari itu di laut itu sangat sepi nantinya. Bahkan penjagaan di perbatasan laut kita nanti tidak ada kapal-kapal patroli, yaitu di hari H nanti, pas di hari H pemilu. Nah, hari-hari yang mereka incar, kalau memang sekarang dia sudah berangkat dari Bangladesh, sudah di tengah-tengah, berarti mereka sekarang menunggu hari, yaitu tanggal-tanggal sekiranya mau memasuki hari H, yaitu sekitar tanggal 5, karena hari H-nya kan tanggal 14 Februari. Mulai tanggal 5 Februari itu mereka sudah mulai mendekat ke perairan Indonesia. Mulai tanggal 5 sampai nanti di tanggal sekitar tanggal 20-an. Berarti berkisar 15 hari itu adalah tanggal-tanggal rawan untuk dimasuki oleh kapal-kapal Rohingya. Karena ini pasti si Londo Ireng sudah memberikan informasi ke sana bahwa tanggal-tanggal itu nanti penjagaan akan mudah ditembus, bahkan nanti pas hari H si kapal-kapal patroli ini akan bersandar semua di pelabuhan, karena aparat keamanan yang berpatroli ataupun yang berjaga di perbatasan itu pasti akan melakukan pemilihan di TPS. Jadi itu sangat rawan. Bahkan nelayan juga yang berlayar itu pasti mereka semua pulang ke daratan untuk datang ke TPS. Lalu siapa yang berjaga di laut? Nggak ada kan? Nah, karena adanya tadi Londo Ireng itu yang sudah mengabarkan ke orang-orang yang ya antek-anteknya lah, mereka antek-anteknya yang di luar sana. Nah, nanti berbondong-bondong mereka bisa masuk, bisa jadi lebih dari 2 atau 3 kapal, bahkan lebih dari 5 kapal nantinya masuk ke Indonesia kalau tidak dicegah, kalau tidak dihadang. Karena mereka memperkirakan ini dengan mudah, di hari-hari itu bisa dengan mudah mereka masuk ke perbatasan. Sangat mengerikan kan, kalau memang benar yang dikatakan oleh UNHCR bahwa orang-orang Rohingya ini memang jumlahnya jutaan yang ingin masuk ke Indonesia. Itu sangat mengerikan nanti di tanggal-tanggal itu. Tapi ya mudah-mudahan sih mereka itu mengurungkan diri ya, mengurungkan niatnya, karena melihat berita-berita di Indonesia ini tentang penolakan dari masyarakat kepada etnis Rohingya ini. Ya mudah-mudahan mereka membuka YouTube dan berita-berita tentang Rohingya di Indonesia ini, agar yang masih ada di Bangladesh, yang masih ada di kamp penampungan Bangladesh itu tidak jadi berangkat ke Indonesia. Cuma benar-benar mengerikan jika memang benar ada jutaan.
yang diperkirakan oleh UNHCR itu jutaan, berarti itu yang diincer ya tanggal-tanggal itu sangat mengerikan. Nanti masuk satu, lama-lama itu puluhan kapal, 10 kapal aja udah berapa jumlahnya, apalagi nanti jutaan, berarti kan nanti ratusan kapal yang masuk. Tapi bisa terjadi kalau memang nanti penjagaannya lengah. Ya tinggal nanti gimana penjagaan laut kita. Kalau memang penjagaan lautnya nanti pemerintah bisa mengatur, tidak harus semua pulang ke daratan untuk memilih di hari yang sama, ya bisa patroli tetap keliling. Tapi karena adanya Londo Ireng yang banyak memberikan informasi, nanti yang sekarang yang ramai di bagian Sumatera Utara, penjagaan diperketat Sumatera Utara, nanti masuk ke Aceh lagi, nanti masuk ke daratan lain lagi. Jadi ini yang diperkirakan sama penjagaan patroli laut yang rawan itu yang dijaga, ternyata nanti masuk ke daerah-daerah yang tidak terjaga dan yang dianggapnya itu tidak rawan, jadi kan patroli diabaikan, ternyata mereka masuk lewat daerah itu yang mengerikan. Nanti tetap aja kebobolan seperti yang sudah-sudah. Karena apa? Penjagaan katanya kemarin diperketat, nyatanya masih ada yang lolos, nggak ketahuan dari kapal patroli. Berarti kan Londo Irengnya sudah mengetahui jalur-jalur patroli itu kemana, yang nggak pernah dijaga di mana. Itu yang mengerikan di situ. Tetap kita gaungkan, tetap kita serukan agar berita ini tidak mudah hilang tertiup angin dan tidak ada penanganan hingga dianggap selesai begitu saja, dan yang masih di belakang terus masuk dan terus masuk ke Indonesia. Tidak lupa saya ingatkan, tombol subscribe yang masih merah tolong dipadamkan biar kami juga tetap semangat untuk menggaungkan masalah Rohingya ini. Dan di video kali ini saya akan menampilkan salah satu video wawancara kepada salah satu etnis Rohingya yang kemarin tanggal 31 yang terdampar di Deli Serdang. Dan si orang Rohingya ini pinter atau bisa berbahasa Melayu, bahasa Malaysia, dan si dia ini mengaku sudah pernah merantau 2 tahun di Malaysia. Tapi kenapa sudah merantau 2 tahun di Malaysia dia balik lagi ke Bangladesh, lalu pulang lagi dengan banyak pengungsi. Dan ceritanya cerita dari si orang Rohingya ini yang sebagian ke Indonesia, yang sebagian diturunkan di Malaysia, dan agent yang membawa mereka kabur. Berarti mereka mungkin ditipu gitu ya. Kalau menurut cerita mereka itu tertipu, jadi mau diantar ke Malaysia, nggak taunya diturunkan sebagian di Malaysia, sebagian diantarlah sampai terdampar di Deli Serdang. Tapi kita nggak bisa percaya begitu saja dengan cerita-cerita semacam ini. Baik, kita tampilkan dulu seperti apa yang diwawancarai oleh seseorang, dan inilah jawaban dari Rohingya. Siapa bang? Mahmud. Ya. Abang pandai masuk Indonesia kapan bang? Pandai Malaysia. Malaysia? Ya, juga Malaysia. Udah lama tinggal di Malaysia rupanya? 2 tahun. 2 tahun? Ya. Jadi abang dalam satu rombongan mereka? Ya. Iya. Siapa yang bawa orang abang sini? Orang Agent? Ya. Kapan abang sampai kemari? Ya, pakai kapal. Pakai kapal? Ya. Kapan itu datang? Ya, datang Indo saja dia. Nggak tahu tanggal berapa datang kemari ya? Ya, tak tahu. Nggak tahu. Itu tibanya siang atau malam? Malam 11. Malam ya? Ya. Malam 11. Ya, pukul 11. Berapa orang? Abang ingat nggak? Ada orang sekali dalam 130, tapi 80 orang sudah pindah, sudah masuk Malaysia, tapi 50 orang sudah ditangkap Indonesia. Ya. Jadi abang sini bawa keluarga atau sendiri? Ya, sendiri. Sendiri ya? Ya. Apa yang abang harapkan di Aceh ini dengan Indonesia ini? Ya, ini Aceh Timur. Ya, apa yang abang harapkan? Kenapa datang kemari? Ya, kita orang tak datang sini, kita orang mau masuk Malaysia, tapi agen sama tipu saya. Dia orang check up ini Malaysia, dia orang sudah turun, sudah lari. Oh gitu. Ya. Oh jadi sebetulnya mau ke Malaysia. Ya.
bukan mau ke Aceh. Ya, Oh, jadi kalau udah kejadian seperti ini, apa yang abang harapkan? Ya. Atau dengan pemerintah Indonesia ya, dikembalikan? ya, kembalikan. Dikembalikan. Nah, itu dia Bapak Mahmud dari Rohingya yang diwawancarai oleh seseorang, dan dia pandai berbahasa Melayu. Sebagian dari mereka diturunkan di Malaysia dan sebagian didamparkan di Indonesia. Tapi menurut pengakuan mereka kan merasa tertipu. Tapi setiap kali ada yang datang, tapi kenapa ya selalu ada yang bisa berbahasa Melayu? Kenapa? Saya rasa ini mereka bukan tertipu, tapi ya ini orang-orang semacam inilah pelakunya untuk penyelundupan orang, ya ini orang-orang semacam ini yang dia tahu bahasa Melayu seperti ini pelakunya. Jadi pemerintah jangan bodoh. Lalu dalam video tadi itu sudah jelas-jelas mereka menjawab ingin dikembalikan lagi ke tujuan mereka. Kalau pemerintah memang pintar, pemerintah memang mau untuk mengembalikan mereka, ini kesempatan, kembalikanlah mereka ke arah tujuan negara dia. Ada kapal mereka diperbaiki lagi sampai jadi, sampai dinyatakan memang benar-benar dipastikan aman kapal itu. Naikkan mereka ke kapal itu lagi, kawal. Mau kemana dia? Ke negara tujuan mana dia? Kawallah sampai perbatasan. Udah itu lepas. Jadi pengawalan kita hanya sampai ke perbatasan negara kita saja, agar tidak menimbulkan nanti konflik dengan negara lain. Biarkan dia ke arah negara tujuannya. Ini kesempatan loh, bagi pemerintah loh. Tapi kalau pemerintah tidak mau menangani, ya ini bukan lagi kesempatan, tapi akan dibiarkan dan akan dibuat bertele-tele dengan alasan yang tidak bisa dikembalikan, nanti melanggar HAM dan lain sebagainya. Mereka loh yang minta untuk dikembalikan lagi ke negara tujuan mereka kemana? Ke Malaysia. Ya nanti setelah dia sampai ke Malaysia ditolak, ya silakan, itu urusan Malaysia, pemerintahan Malaysia. Mau diusir, dikeluarkan lagi, itu sudah bukan resiko Indonesia. Karena di Malaysia pun mereka sudah tidak mau menampung lagi. Dia merasa tertipu dari agen yang membawa dia, tapi sebenarnya bukan tertipu karena dia sendiri yang membawa pasukan. Nah, mereka lah sebagai juru bicara dari orang-orang yang masih belum tahu bahasa Melayu, belum tahu bahasa Indonesia. Jadi dialah aslinya yang membawa. Nah, di saat kesempatan sekarang mereka minta dikembalikan, ya kembalikan saja. Pemerintah jangan bertele-tele, jangan merepotkan diri. Kembalikan, biar masalah cepat selesai. Kalau kalau pemerintah memang peduli dengan masyarakat yang sekarang sudah merasa resah, seperti di Deli Serdang, sampai ibu-ibu pun mereka berdemo, merasakan keresahan dengan keberadaan mereka. Dan ibu-ibu yang berdemo mengatakan jangan sampai diberi waktu lebih dari 1 minggu. Kasihan loh mereka, banyak ibu-ibu hamil juga yang merasa resah dengan keberadaan si Rohingya ini. Ini kesempatan mereka minta dikembalikan. Kalau pemerintah memang peduli dengan masyarakatnya, ayo cepat, segera kembalikan mereka. Benerin perahu mereka, atau antar pakai perahu dari Indonesia, pakai kapal Indonesia ke negara tujuan. Kalau memang tujuan mereka ke Malaysia, bukan ke Indonesia. Jangan terus-terusan membodohi masyarakat sendiri dengan dalih kemanusiaan dan dalih sesama muslim. Akhirnya apa? Nanti masyarakat sendiri yang akan dikorbankan oleh pemerintah. Kalau memang pemerintah benar-benar peduli, ayo kembalikan mereka. Kalau memang pemerintah tidak ada dana, masyarakat nanti akan menggalang dana untuk memberikan uang minyak kepada mereka, seperti yang dikatakan waktu demo di Aceh. Ibu-ibu pun siap untuk membantu 1 liter minyak di seluruh Aceh waktu demo kemarin untuk mengembalikan si pengungsi Rohingya ini. Kurang apa lagi masyarakat untuk membantu pemerintah?
kalau memang pemerintah tidak mau. Tapi kalau memang pemerintah mau, ya silakan dikembalikan secepat mungkin, karena ini udah permintaan dari mereka juga. Jangan bertele-tele. Jadi kita jangan selalu mau dibodoh-bodohi terus oleh mereka. Masyarakat sekarang harus pinter, jangan percaya begitu saja apa yang dikatakan oleh mereka. Oke, kita sampai di sini dulu. Dan tolong dicek tombol subscribe-nya masih merah atau sudah hitam. Kalau yang masih merah berarti belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah hitam, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah membantu saya lebih semangat lagi untuk menyuarakan tentang kasus Rohingya. Oke, kita lanjut ke konten berikutnya. Kali ini kita akan membahas tentang si Usman Demit. Ternyata setelah dia mengatakan bahwa dia tidak percaya bahwa di Aceh itu ada penolakan Rohingya dari masyarakat. Nah, dalam video ini dia akan merasakan bahwa nanti cucuknya akan tertampol pakai sendal jepit. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingatkan kembali, dicek lagi tombol subscribe-nya yang masih merah tolong dipadamkan. Yang sudah hitam saya ucapkan banyak terima kasih karena subscribe dari kalian itu menjadi semangat kami untuk terus menyerukan tentang kasus Rohingya. Oke, lanjut. Kita akan membahas tentang Usman Hamid yang selama ini pernyataannya sangat membuat geram penduduk masyarakat Indonesia seluruhnya, terutama untuk masyarakat Aceh. Dia ini seakan-akan kayak membela Rohingya dan melindungi para antek-anteknya UNHCR yang mengatakan tidak percaya bahwa di Aceh itu ada penolakan. Nah, seperti apa pernyataan dari si Usman Demit? Nih, kita simak dulu. Saya tidak percaya itu penolakan masyarakat itu benar-benar penolakan yang murni, karena di dalam tahun-tahun sebelumnya ada banyak sekali kejadian di mana Rohingya datang dan terdampar di Aceh, itu mendapatkan pertolongan yang selalu datang dari masyarakat. Justru penolakan kebanyakan datang dari aparat keamanan, dari unsur pemerintah lokal, bahkan penolakan juga pernah terjadi disampaikan melalui pemerintah pusat. Bahkan masyarakat Aceh, terutama komunitas nelayan, panglima-panglima laut, misalnya Pak Badrudin ketika itu justru menjadi pahlawan buat para orang-orang Rohingya, dan kami merasa itulah satu cerminan yang ideal dari masyarakat Indonesia, menolong sesama manusia tanpa melihat asal-usul bangsa. Tapi belakangan ada proses kriminalisasi terhadap sejumlah nelayan yang dituduh melakukan tindak pidana perdagangan manusia atau perdagangan orang, dan sempat diproses hukum, dibawa ke pengadilan, dihukum penjara. Juga ada pemanggilan atau usaha untuk mengkriminalisasi yang seperti menjadi tekanan, intimidasi kepada mereka yang ingin menolong Rohingya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili nelayan pesisir Gandapura beserta dengan Abu Daud. Nama saya Armia, pekerjaan saya sebagai nelayan. Kami menolak keras imigran gelap Rohingya ke Aceh karena orang Rohingya sudah ditangani UNHCR di penampungan Cox Bazar, Bangladesh. Orang Rohingya di Aceh bertabiat buruk dan bukan pengungsi eksodus, namun hanya mencari pekerjaan yang layak. Tolak Rohingya! Tolak Rohingya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Usman Hamid? Mohon maaf, saya sudah tidak lagi menghormati dan menghargai Anda sebagai orang yang lebih tua dari saya, karena Anda adalah seorang londo ireng. Saya anggap Anda itu seorang londo ireng yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Anda bilang dulu, nah kembali ke sejarah. Anda bilang dulu sebelum rame-rame konflik yang ada di Aceh atau gesekan antara warga lokal dengan Rohingya yang ada di Aceh, katanya ada cerita juga kan sebelumnya mereka diterima dengan baik, dengan senang hati warga Aceh menerima dan mengurusi mereka. Memang iya. Sekarang kita bandingkan dengan sejarah zaman dulu, Belanda dan Jepang masuk ke Indonesia, baik nggak awalnya? Diterima dengan baik nggak awalnya? Ayo, terus pada akhirnya apa? Indonesia sendiri kan yang menumbangkan mereka karena kelakuan buruknya mereka. Masa iya akan terulang lagi dengan Rohingya sekarang yang diterima dengan baik, terus masuk terus, nantinya bakal jadi penjajah seperti Jepang dan Belanda nantinya. Oh ya, saya mau nanya sama si Bapak
yang terhormat Usman bin Hamid. Gimana cucuknya, sudah merasa tertampol belum dengan video yang terakhir tadi yang nelayan dari Aceh? Kalau sudah merasa tertampol, besok bikin lagi klarifikasi dari pernyataanmu yang pertama. Seperti apa nanti klarifikasinya, kita tunggu. Nah ini sama aja, ini surat terbuka untuk Usman Demit. Ya silakan disampaikan ke Usman Demit. Syukur-syukur besok Usman Demitnya datang ke rumah saya. Kenapa kamu menjelek-jelekan saya? Ya memang jelek. Man, Usman, yang harus dibela itu warga Aceh, man, Usman. Bukan Rohingya, UNHCR dan gerombolannya yang harus dibela. Kamu itu lahirnya di Indonesia, apa lahir di lautan yang diurusi oleh PBB dan UNHCR? Kalau kamu bukan merasa warga Indonesia, oke lah, silahkan dibiarkan saja orang-orang Aceh itu menderita karena sudah resah dengan keberadaan orang-orang Rohingya itu. Dan kamu juga pernah mengatakan sebagian kecil yang menolak. Tuh lihat yang di mana? Deli Serdang, Sumut. Emak-emak sampai emak hamil pun ikut demo, merasakan keresahan dan tidak menerima mereka. Apa perlu kita semua rakyat Indonesia menyerukan untuk tolak Rohingya dan tolak Usman Hamid? Bila perlu nanti kita kumpulkan semua nih masyarakat Indonesia biar bersatu ngumpul. Ini karena kalau kita nggak bahas tentang Rohingya terus-terusan seperti ini akan hilang begitu saja. Dan dianggap selesai. Penyelundup yang masuk nih, penyelundup yang masuk ini dengan mudah. Tahu-tahu 2 tahun ke depan di data orang Rohingya ada 10 juta di Indonesia. Bahaya nggak? Nah ketika ada yang membahas seperti ini, nanti saya ditakut-takuti, dipermasalahkan. Saya sekarang aja udah diserang habis-habisan dari buzzer mereka. Saya nggak peduli, monggo kerso, silahkan kalian nyerang, yang penting jangan main fisik langsung datang ke rumah. Kalau kalian main fisik datang ke rumah, saya lari sembunyi. Cuma kalian nyerang di media sosial juga ataupun hanya di komentar, ya monggo, ya silakan. Saya nggak peduli apa yang kamu bilang di komentar. Niat saya, tekad saya membela masyarakat, membela terutama sekarang itu Aceh yang sedang resah oleh kelakuan dari Rohingya. Terutama pelakunya adalah UNHCR. Karena kalau kita tetap diam, masyarakat Indonesia tetap diam, itu nggak akan pernah selesai. Kita tahu sendirilah. Ya ini bukan rahasia lagi. Tapi ini sudah menjadi rahasia umum, seluruh masyarakat Indonesia itu tahu. Kasus, ya ini satu nih. Kasus yang paling mudah diselesaikan dan cepat selesai adalah kasus yang viral. Satu. Terus yang kedua, penegak hukumnya itu yang paling gesit kerjanya. Langsung begitu dapat kabar langsung berangkat, langsung selesai, penjahat ditangkap. Ada tuh satu lagi nih, yang kedua ya, itu polisi yang ada di TV. Nah yang ketiga, penegak hukum yang tidak neko-neko, yang manut dan nurut dan ikut apa aturan negara. Disuruh tidur di jalan bertahun-tahun tidak protes, polisi tidur. Itu. Lalu pemerintahnya itu lelet, hal yang tidak viral tidak akan diurusi, bahkan ditutupi. Itu buruknya sistem pemerintahan kita. Kalau kasus Rohingya ini nggak viral, nggak akan mau diurusi, dibiarkan saja. Terserah masyarakat mau bakbuk sama Rohingya, masyarakat mau apa ya. Aku kalau mau ngomong di YouTube itu kadang saya agak-agak dijaga karena begitu salah ngucap aja nanti bermasalah sih di YouTube. Ya pokoknya itulah intinya.
Jadi kalau kasus apapun itu kalau tidak ramai di Indonesia tidak akan diurusi. Jadi satu-satunya jalan, kasus apapun, kasus sekecil apapun, ya diviralkan baru diurusin. Tapi mohon maaf nih, jangan sampai besok pagi Pak Babin datang ke rumah saya karena saya buat video seperti ini. Tapi nggak apa-apa karena memang itu nyata dan apa adanya. Hanya ada satu di negara ini pejabat yang benar. Hanya ada satu penegak hukum yang benar. Berarti yang benar itu yaitu satu kalian yang benar. Yang lain itu semuanya sama. Doyan ini. Ini contoh kecil aja dari Polantas. Dari Polantas itu pasti ketika ada orang melanggar lalu lintas, ya sini minggir diprit. Mau damai di tempat, mau dipermudah, apa mau ke kantor, tuh pilihannya. Damai di tempat saja, jepret 15.000 diterima, kantongin, beli rokok, selesai, pelanggar pergi. Begitu juga dengan kasus-kasus besar. Coba bayangkan kalau kasus Rohingya ini kita samakan dengan kasus-kasus pelanggaran lalu lintas. Jika seperti itu, apa enggak mereka masuk semua? Puluhan juta nantinya. Enggak ada yang melanggar di perbatasan, masuk saja. Karena apa? Itu tadi tawarannya, mau dipersulit apa dipermudah. Ya, seperti itulah ceritanya tentang hukum di negara kita. Kalau masyarakat itu kan pilihannya, kalau ada yang mudah, kenapa harus dipersulit? Beda dengan Polantas. Kalau masih ada yang sulit, kenapa dipermudah? Nah, ini seperti itu. Nah, itulah curhatan kita pagi ini. Ya, sedikit walaupun kita mengkritik, tapi memang itu kenyataan. Kalau tidak percaya, kalau nanti saya dibilang memfitnah hukum Indonesia, memfitnah pemerintahan Indonesia, silahkan cek YouTube. Banyak kasus-kasus tentang kepolisian yang kena pungli, banyak. Dan Anda yang tidak terima dan Anda tidak merasa, berarti Anda satu orang dari polisi yang benar. Itu aja. Yang lain semua nggak ada yang pas. Nah, oke, kita lanjut lagi nanti di konten berikutnya. Tapi jangan lupa tombol subscribe yang masih merah tetap padamkan kembali.